Hai Anover semuanya, kali ini kembali lagi bersama dengan aku Jesslyn dan Kak Willy. Oke, kali ini tuh kita bakalan bahas apa Kak Will? Kan kamu pembawa acaranya ceritanya. Kamu yang ngomong ke kamera. Oke, ya udah. Di episode kali ini kami akan membahas yang agak lain dikit nih teman-teman Anover semuanya, yaitu interview bersama dengan Dewa Kwan Kong. Sebenarnya ini sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu. Ya Kak Will ya. Ya, Dan waktu itu sebenarnya kami lagi makan yes. barengan sama teman kami. Ini agak mirip sih dengan episode yang Ko Apiang. Oke, kita sebut saja Ko Apiang dan mau siapa? Istrinya. Ko Apiang dan istrinya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya Kak Will, kok bisa sih maksudnya nggak sengaja tuh ke-connect gitu sama Dewa Kwan Kong? Mungkin karena waktu itu kamu, aku, Ko Apiang dan istrinya kita berempat makan di restoran Chinese. Ya gara-gara itu kehubung. Hah? Emang ada hubungannya bercanda. ya? Oke. Aku bercandanya rasis interdimensional. Padahal Chinese juga. Well, that's true. Kita lagi makan di restoran Chinese food. Terus Ko Apiang duluan kan yang mulai nanya kan. Atau aku sih ya. Intinya one of us mulai bahas-bahas, istrinya yang bilang kayak, Ko Will, you tahu anime ini nggak? You tahu ini nggak? Ngomongin Netflix. Tiba-tiba istrinya itu bilang, you tahu Samkok nggak? Ya aku cuma tahu dikit doang, Samkok kisah 3 negara. Terus tiba-tiba pas sudah ngomongin Samkok ini itu, aku kerasa loh, kok kayaknya itu dewa yang bersangkutan ya. Lagi kayak ngeliatin buku gitu. Tapi dia kayak kupingnya tuh ngedenger kita ngomong sambil siap kalau misalnya kita bilang, Dewa, engkau mendengar kami. Dia siap. Ya sudah, aku iseng. Dewa yang terhormat, Kwan Kong. Dia kayak, ya gitu. Sambil bolak-balik buku. Langsung kaget aku. Oh, ini jangan begitu kesannya kayak kamu lebay, orang kamu di situ kok. Aku di situ tapi kan aku nggak terlalu pay attention Nah, banget. kamu jelasin dulu ke Anovers kenapa kamu nggak terlalu pay attention, biar Anovers ngerti. Nanti dipikir kayak, Jesslyn di situ kok, Jesslyn nggak pay attention. Kamu jelasin kondisi kamu. Oke. Sebelumnya jadi memang aku lagi belanja kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi memang aku juga udah izin, guys, sorry ya sebelumnya gitu. Aku kayaknya agak menjauh sedikit gitu gara-gara aku memang lagi mau belanja kebutuhan, diskonnya limited gitu. Jadi harus belanja saat itu juga. Yes, walaupun gue butuh bantuan dia, Anovers, cuma udah terlanjur ke connect. Biasa kalau udah ke connect tuh lagi timing udah enak, Jess. Nggak mungkin kan Kwan Kong yang bersangkutan lagi bersedia connect terus aku bilang, ini Jesslyn lagi begini, entar ya. Gila, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Jadi ya udah kita connectin. Nah Kak Will, tapi itu connect kan lebih ke Kak Will sih waktu Exactly, itu connect ke aku banget. Dan bukan pertama kalinya kita terkoneksi dengan Dewa Kwan Kong. Iya, sebelumnya pernah ada berapa kali ya Kak Will ya? Beberapa sejarahnya kali, dua apa 3 gitu. Iya, tapi kita belum pernah bawain secara full episode di sini. Kita tuh terhubungnya ya sejarah ya, kalau perdewaan yang gara-gara umum. klien. Betul. Tapi urutannya kira-kira Kuan Yin atau Kuan Im, Erlang, Ki Huongya, lalu baru Kwan Kong. Sebelum Kwan Kong ada yang mirip Kwan Kong tapi bukan, ya itu yang Ki Huongya itu. Sisanya dewa-dewa yang agak random yang kita nggak tahu siapa. Ada yang dewa perempuan yang masuk mimpi kamu, Dewi itu, kita nggak tahu itu siapa. Jadi Anovers pasti tahu episode-episode kami. Balik lagi, apa tadi? Kamu pembawa acaranya. Dewa Kwan Kong. Iya, Dewa Kwan Kong. Terus abis ke connect? Abis ke connect ya udah langsung. Ko Apiang. Ini kayaknya kami ke connect deh dengan Dewa Kwan Kong. Dan aku minta tolong kamu kan, Jess, tolong dong bantuin validasi. Nggak goyang sama sekali. Sama sekali nggak berebet sih waktu itu. Aku kan juga akhirnya bantu doa ya. Jadi device untuk belanjanya aku taruh sebentar. Abis itu ya udah kami seriusin dulu. Berdoa, nggak ada berebet sedikit pun, nggak ada iblis-iblisan. Perfect. Nah, kamu melihatnya bagaimana penampakan Kwan Kong? Oke, aku ngelihatnya Kwan Kong kayak pakai baju yang ada, itu mungkin bukan armor pada saat perang kali ya, tapi ada gitu besi sedikit gitu. Lebih casual santai tapi kan? lebih casual arahannya.
Dan kamu ngeliat belakangnya gimana? Literally kayak istana kan, dan di langit Iya, kan? di langit betul. Ada bangunan yang aku lihat ya, terus warnanya emas kayak pilar gitu, terus belakangnya langit, langit warna biru. Dan rasanya tuh suasananya nggak beda jauh dengan kediaman Erlang. Nggak beda, Iya, mirip-mirip. betul, betul. Kosong, Kayak lowong, beda, melompong gitu kan. kayak beda kafling gitu doang Beda ya. kafling tapi sama-sama langit Iya, kesannya. betul. Dan kamu berasa nggak agak minimalis, lowong melompong gitu, Mm-mm. gede. Mm-mm. Ruangannya gede sih, Bener. nggak kayak ruangan Hong Kong yang serba minimalis gitu kan, ya gitu. Pokoknya bukan yang gelap gitu deh. Nggak ya langit Jess gitu Mm-mm. kan. Nah, sekarang first impressionnya tuh gimana, Kak Will? Kira-kira sama nggak sih seperti yang waktu itu kita pernah ketemu Dewa Kwan Kong? Pas pertama kali itu loh, waktu di klien. I'm thinking mau aku ceritain nggak ya yang soal golok itu? Ceritain aja. Tapi oke, nanti kalau misalnya disambar petir ya udah aku ngomong, kalau enggak ya udah. Karena poinnya adalah harus menghormati Kwan Kongnya, bukan tidak memaksa. Jadi ya intinya gitu. Sabar ya, ada clients. First impression ya. Kalau di Samkok itu, Kwan Kong itu kan dikenal perang, jenderal, kuat, tegas, dan seakan-akan emang jago perang gitu loh. Aku sendiri nggak nguasain kisah 3 negara ya, Samkok, Liu Bei, Kwan Kong, Zhang Fei. Maafkan pronunciation gue, ada Lubu dan yang lain-lain. Tapi garis besarnya aku tahu lah itu kisah tiga bersaudara lawan musuh bebuyutan yang bernama Cao Cao. Dan tiga bersaudara ini dibantu oleh penasehat hebat yang namanya Zhuge Liang. Maafkan ya. pronunciation gue, Zhuge Liang ya. Nah, jadi aku cuma tahu sedikit mengenai karakter Kwan Kong. Di pemahaman aku karakter Kwan Kong itu adalah tegas, tukang perang, sadis mungkin ya, kuat, muka merah, dewa perang ya, dan yang lain-lain. Ternyata first impression ya ketika aku menemukan beliau itu, dia tuh sebenarnya kesatria yang tahu etika, kalem bahkan, dan well educated. Jadi seakan-akan kayak sebenarnya harusnya Kwan Kong ini bisa juga jadi kaum scholar. Kaum scholar tuh kaum terpelajar, kaum sarjana, kaum kerah putih gitu loh. Pasti ada alasan nih kenapa Kwan Kong memilih menjadi jenderal perang dan mengabdi bersama Liu Bei dan Zhang Fei itu loh. Gitu. Itu first impression ya. Terus hal apa yang pertama kali Kak Will bicarakan bersama dengan Kwan Kong? Kan udah pernah ketemu beberapa kali tuh. Sebenarnya kita bicaranya agak random sih bersama Ko Apyang dan bersama istrinya yang dengerin. Itu tuh campur-campur. Mulai dari masa kecil Kwan Kong, kehidupan dalam kerajaan, kehidupan militernya Kwan Kong, kehidupan dan filosofi personal Kwan Kong sebagai dewa, dan juga supranatural, mengenai hal-hal supranatural. Itu sebenarnya ngacak. Tapi aku udah agak bagi supaya enak diikuti Anovers di sini. Oke, aku sebelumnya mau kasih tahu latar belakang mengenai istri Ko Apyang dulu. Kenapa istrinya Ko Apyang di sini tuh adalah sosok yang penting ya menurut aku ya dalam cerita kali ini, karena istrinya Ko Apyang itu sudah pernah belajar atau sekolah di China dari ia masih 10 tahun sampai berusia 18 tahun ya Kak Will ya. Jadi 8 tahun di China dan sudah sangat fasih berbahasa Mandarin, serta katanya kalau orang-orang yang sekolah di China itu wajib menghafalkan semua cerita Samkok. Oh really? Iya. Wow. Itu istrinya Ko Apyang bilang wajib banget untuk mengetahui pada zaman itu iya, ya, nggak karena tahu itu kan, sekarang. Ya. Karena itu kan sejarah negaranya China. Nah, gue mah udah di luar kepala banget. Kok aku malah hafal di luar kepala Mahabharata ya? Aku malah nggak hafal Ken Arok, Ken Dedes, Gajah Mada. Dari awal kerandoman gitu. Pertama kali tuh pada nguliknya tuh apaan aja sih? Ya sayang banget ya aku waktu itu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Well, kita mulai dengan masa kecil Kwan Kong terlebih dahulu. Jadi setelah first impression bersama Kwan Kong dan penampakan yang kamu udah jelaskan, masa kecil hidup Kwan Kong itu ada 2 poin yang aku bisa ceritain di sini. Dan I don't know ini ada nggak di dalam cerita Samkok di luaran sana. Oh ya,
Oh ya, disclaimer-nya ini kan kami hanya menyampaikan apa yang menjadi perbincangan kami bersama Kwan Kong, dan versinya bisa saja berbeda dengan berbagai Netflix, TV, eee, film atau apapun itu. Jadi ya terserah teman-teman bagaimana mau menanggapinya, anggap saja hiburan, tapi selama ada lessons atau value yang bisa dipetik itu sudah lebih dari cukup. Nah, ketika masa kecil hidup Kwan Kong ini, aku ada 2 yang nemu yang aku agak wow. Yang pertama, Kwan Kong dengan jelas menyatakan, "Aku tidak tumbuh dalam keluarga broken home." Oh, tapi emangnya kalau di cerita pernah ada bilang gitu bahwa Enggak sih, aku juga nggak ingat, tapi heeh, kan biasanya, apa ya, stereotype dan anggapan umum aku kalau dengar-dengar kisah cerita Cina kuno, jenderal-jenderalnya dia pasti dari broken home semua, diambil kaisar, diambil raja, you oh, know what I oke mean? oke oke. Anggapan-anggapan umum seperti itu loh sebelum Mhm mhm. nonton kisah-kisah perang. Mhm. Kamu ngelihat kisah drakor-drakor atau kisah kingdom tuh, itu yang orang hebatnya kalau nggak broken home lah, Mhm. anak yang nggak diurus sama ibunya lah, Mhm mhm yang mhm. gitu-gitu kan. Oke, lanjut. Dewa Kwan Kong mengatakan, "Aku dulu bukan tumbuh dari keluarga broken home." Dan nanti makin poin terakhir ada filosofi-filosofi dari orang tuanya yang wow, itu aku sampai gila, gua nggak bisa ngarang sih. Orang tuanya Kwan Kong? Iya, maksudnya Oke Kwan Kong yang menyampaikan ya, itu oke. ke satu. Kedua, ternyata ini ada hubungannya ketika Ko Apyang nanya, "Dewa, apakah ada sesuatu yang pernah engkau takuti?" Gitu kan. Karena Ko Apyang berkali-kali bilang, "Kwan Kong mah nggak takut orang," gitu kan. Mmm, Nah, Kwan Kong menjawab, "Ada, drowning." tenggelam. Yes, aku nggak tahu ada atau nggak di luar sana, tapi Kwan Kong bilang, "Aku dulu pernah tenggelam di sejenis kali atau sungai lagi main masih kecil," gitu kan. Dia bilang, "Sepertinya air tuh sudah masuk ke paru-paruku." Lalu dia ditolong oleh ibunya, dia ditolong oleh nggak tahu siapa, tapi pokoknya ujung-ujungnya ibunya bawa Kwan Kong, I don't know pakai CPR atau enggak, ya nggak tahu zaman itu gimana kan. Mhm. Tapi ketika aku siuman katanya, aku disuguhkan dengan makanan hangat. Dan Oke. itu memori yang sangat berkesan untukku, kata Dewa Kwan Kong. Jadi sebenarnya dia bukan tumbuh dari broken home. Dia memang benar-benar, ya, anak biasa tumbuh di keluarga yang relatively oke. Mhm. Soalnya anggapan umum sekali lagi, makin broken home orang, wah makin jadi gitu. Enggak selalu nih. Ternyata Kwan Kong tidak tumbuh dari keluarga broken home. Tadi kan Kak Will sempat mention tuh, ada yang kehidupan dalam kerajaan sama yang kehidupan dalam militer. Ah, Nah, oke. mau mention yang mana dulu? Kayaknya kerajaan dulu deh. Iya, kayaknya kerajaan dulu Iya. ya, heeh, coba. Episode ini kayaknya bisa singkat sih, tapi Oke. penuh dengan informasi dan makna. Tapi jujur ya, walaupun aku lagi sibuk belanja ya, aku, ngedengerin juga gitu teman-teman. Memang sih nggak 100% hanyut ya, tapi iya ya kok kayaknya penuh banget makna gitu cerita Wah, ini. filosofis Chinese-nya keluar semua itu Mhm. ketika udah makin di akhir-akhir. Dan untungnya ada istrinya Ko Apyang yang bisa bantu validasi juga. Iya, Silakan Kak Will. kehidupan dalam kerajaannya. Jadi dimulai dari anggapan umum orang-orang. Kalau Samkok itu kan yang anggapan umumnya adalah mereka bertiga berlutut di hadapan sejenis altar atau apa, mereka mengangkat saudara, begitu kan. Mhm Technically kan mereka mengangkat mhm. persaudaraan tuh menjadi 3 saudara. Aku nggak yakin deh, Hanovers mereka tuh sebenarnya saudara darah atau bukan sih? Kayaknya bukan sih seingat aku ya. Again karena aku nggak nguasain. Mhm. Ini murni langsung bersama Kwan Kongnya aja. Ternyata beda. Kwan Kong bilang, "Oh, bukan," katanya. "Kalau misalnya kita sembayang depan altar," katanya, "bersama Liu Pei, bersama Sang Fei atau orang-orang zaman itu biasanya sebagian besar kami menghormati leluhur," katanya, "atau para dewa saat itu. Mhm. Kami benar-benar mengangkat saudara tuh pas di meja," katanya. Mungkin lagi makan, mungkin kayak suatu malam tertentu setelah perang atau sebuah malam tak disangka-sangka. "Kanpei, kita saudara. That's the real night they become brothers." Itu kata Kwan Kong. Mereka gimana sih dulu minum I don't minum-minum know, I kayak gitu? don't know, tapi tradisi minum arak tuh kayaknya memang udah ada zaman Mmm, dulu. mhm. Nah, mereka bilang, "Kami mengangkat minuman, kita bersaudara." Jadi nggak ada pakai kayak darah terus diminum Oh, gitu, enggak, mereka nggak begitu katanya. enggak sih emang disangka perjanjian iblis apa ya? Kalau kalau komik si Jin Kui pakai darah. Oh seriusan? Komik ya, komik Heeh. si Jin Kui ini.
karangan Otto Swastika Xiaotikui. Aku masih punya juga. Mau lihat Hanover semuanya nanti? Oh, itu Itu Chinese Indo yang bikin. iya, dan itu tahun 19 kayaknya 1930-an. Gila, itu komik lama banget. Again, my dad punya vintage. Si Jin Kui adalah aku nggak tahu ada atau nggak. Kayaknya sih fiksi. Dipercaya juga kesatria yang berada di di bawah pemerintahan Kaisar Cina yang bernama Tong Taichung. Oke. Musuhnya adalah Kolekok, Korea. Tapi ini fiksi ya Kak Will? Kayaknya fiksi. Oke. Nah, si Jin Kui dia mengalahkan beberapa musuh. Musuhnya itu diangkat jadi saudara dengan tes gitu, darahnya ditaruh di mangkok terus sama-sama diminum. We become brothers katanya. Nah, tapi kalau dari Quan Kong kayaknya enggak. Dia bilang enggak dengan darah. Cukup we become brothers, kanpei gitu, dengan niat yang sangat dalam katanya. Itu. Lanjut ya. Lanjut. Itu yang mengangkat saudara. Sekarang kita ke Cao Cao. Info mengenai Cao Cao. Nah, yang aku cuma tahu Cao Cao adalah musuh bebuyutannya mereka, si 3 saudara itu, alias the nemesis of Samkok. Aku juga bingung karena kamu sempat tanya. Quan Kong mengatakan, menurut berita Cao Cao itu relatively impotent. Itu berita tertulis. I don't know. Istrinya Ko Apiang langsung bilang, tapi kan Cao Cao punya anak. Aku memang pernah ngelihat filmnya Andy Lau yang lawan Cao Cao. Cao Cao anaknya cewek kalau menurut film itu. Oke. Tapi kata istrinya Ko Apiang, itu ada anaknya cowok. Intinya berarti kan nggak impoten amat dong. Iya, berarti ada 2 anak dong. Ada 2 anak kalau menurut versi istrinya Ko Apiang dan yang aku tonton. Tapi kata Quan Kong, menurut berita Cao Cao itu relatif impoten. So it becomes a question to anaknya anak DNA atau anak ngambil. We don't know. Iya, kita nggak pernah tahu sih. Zaman Cina kuno, we don't know loh. Itu Cao Cao. Lalu upaya pembunuhan untuk ke Cao Cao itu udah sering katanya. Jadi Quan Kong cerita, yang namanya orang pengen membunuh Cao Cao itu, itu udah sering banget. Dan bukan dari pihak kami saja yang benci Cao Cao tuh. Dari kerajaan lain juga banyak katanya. Tapi ada suatu momen, kata Dewa Quan Kong, Liu Bei marah besar katanya. Marah besar gara-gara Cao Cao itu nyaplok daerahnya yang mungkin saat itu menjadi kekuasaannya Liu Bei. Nah, katanya Quan Kong, biasanya kakakku yang satu itu tidak semarah itu. Ada apa malam itu aku tidak tahu. Liu Bei marah sekali dengan Cao Cao. Lalu Liu Bei bilang, bagaimana kalau kita mengutus saja pembunuh bayaran untuk melenyapkan Cao Cao? Quan Kong bilang, aku tidak setuju. Itu bukan cara yang satria sama sekali. Makanya tadi first impressionnya Quan Kong itu kesatria banget. Nggak ada tuh dia main kayak bunuh diem-diem tuh nggak ada. Itu. Liu Bei itu berarti kan bagian dari Quan Kong juga ya? Maksudnya brothersnya Quan Ya, Kong juga? Liu Bei, Quan Kong, Zhang Fei itu memang 3 bersaudara yang kuat banget lawan satu musuh. Yang Zhuge Liang? Zhuge Liang di pihak ini, di pihak 3 ini. Dia penasehat. Zhuge Liang tuh penasehatnya 3 orang ini. Memang daerahnya mana yang mana aku nggak tahu ya. Tapi kalau kata istrinya Ko Apiang, Cao Cao itu jago caplok wilayah, jago menganeksasi wilayah orang. Memang Cao Cao terkenalnya itu katanya. Dan si jahat lah pokoknya, the villain. Iya, kalau menurut cerita sih Cao Cao ditempatkan jadi antagonis, Samkok bilangnya Samkok aja ya. Iya. Itu dibilangnya jadi protagonisnya. Oke, lanjut Kak Will. Nah, lalu Ko Apiang nanya kayak, Cao Cao ada waktu itu pegang kepala gini. Belum selesai Ko Apiang nanya, langsung Quan Kong bilang, itu kepalaku. Jadi maksudnya akhirnya Quan Kong itu, Kak Willy bisa bilang memang meninggal di bawah tangannya Cao Cao. Yes. Quan Kong. Bukan di bawah tangannya Cao Cao. Aku rasa, aku lupa kemarin Ko Apiang cerita gimana ya. Ko Apiang pun juga cukup tahu mengenai kisah Samkok. Rasanya sih ditangkap di rumahnya, dibawa terus dipenggal. Quan Kong. Guan Yu waktu itu dipenggal. By the way, untuk teman-teman Anovers yang belum terlalu paham cerita Quan Kong ya, jadi Guan Yu sama Quan Kong itu sama. Ya. Cuman bedanya Guan Yu itu nama asli ya. Nama lain. Kita nggak paham mengenai pronunciation Chinese. Tapi ya it's the same person. Muka merah, ahli golok, ahli perang dan ya gitu deh. Nah, Ko Apiang belum selesai nanya, tiba-tiba
Dewanya udah bilang, "Ya itu kepalaku." Aku sampai kaget, barulah Ko Apiang cerita, ya memang, Cao Cao itu megang. Yang aneh adalah Cao Cao tuh megang kepala Kuan Kong, kepalanya ya, terus sambil kayak nangis, "Kenapa kamu harus di pihak sana? Kenapa kamu tidak bisa menjadi jenderal aku saja? Kenapa kamu tidak bisa berteman denganku?" Nah, Jadi ternyata Cao Cao tuh sayang sama Kuan Kong. entah sayang, entah dia tuh menyesalkan, kenapa sih Menyayangkan ya. jenderal sehebat ini harus di pihak musuh gua Mm-mm. gitu loh. Dan katanya sih menurut Ko Apiang cerita, Cao Cao meneteskan air mata. Bukan sayang, kayak dia pengen banget ini harusnya di pihak gua. Lucunya, Kuan Kong bilang ke aku, bilang, ketika aku lagi dipegang kepalanya seperti itu, aku berusaha melihat nilai positif dalam Cao Cao. Aku tidak menemukannya. Makanya nggak mau masuk. Nggak ngerti dah, pokoknya Kuan Kong bilang kayak begitu, tapi tidak menemukannya. Itu mengenai kepala. Lanjut boleh? Boleh silakan. Terus Ko Apiang nanya juga, Dewa, bagaimana dengan ninja, assassin? Kan aku juga nggak ngerti, mikirnya ninja tuh ada beneran. Walaupun technically ninja mungkin dari Jepang ya terminologi itu, tapi kita lihat di film-film drama kerajaan Jepang, Korea, ataupun Cina, kan ada tuh pembunuh-pembunuh bayaran yang pakai masker Iya. kayak ninja gitu kan. Ah, Ko Apiang nanya dengan pertanyaan klasik, ninja tuh ada beneran nggak yang kayak di film-film gitu kan? Dewa Kuan Kong tersinkronisasi dulu sama memori aku dan pertanyaan Ko Apiang. Terus lucu banget, dia bilang gini, sebenarnya kalau ninja yang seperti di bayangan kalian, sebenarnya ninja kalau seperti di bayangan kalian yang lompat-lompat genteng, naik-naik genteng, lompat genteng ke genteng, itu stamina habis duluan katanya. Iya juga sih aku mikir. Jadi bukan seperti itu cara kerjanya katanya. Cara kerjanya tuh adalah mereka biasanya tidak pernah membawa senjata besar. Selain itu mencolok kalau pada siang hari, dan masa iya mau membunuh dengan senjata besar? Mereka harus membawa senjata sekecil mungkin dengan teknik melenyapkan nyawa seefisien mungkin. Makanya mereka membawa senjata kecil. Tapi kata Kuan Kong, cuma profesi itu tingkat keberhasilannya nggak besar katanya. Boleh dibilang relatif kecil. Namun masih ada hubungannya dengan Cao Cao. Ada satu kabar santer, satu assassin yang sangat jago, tingkat keberhasilannya di atas rata-rata, itu digunakan terus oleh Cao Cao. Tapi aku nggak nanya siapa. Gitu. Menarik sih. tapi biasanya kan kalau ninja itu kan malam ya Kawil ya. Tapi ini dibilangnya maksudnya siang. Atau siang dan malam Enggak, gitu. tapi kayaknya dari Dewa Kuan Kong tuh berusaha menyampaikan pelenyapan atau assassination bisa terjadi kapan saja, siang atau Ya, malam. betul sih. Kalau dibutuhkannya siang gimana? Mm-mm. Right? Tapi the bottom line adalah they have to be able to run, melenyapkan diri secepat mungkin dan tidak semencolok mungkin. Itulah esensi dan filosofi dari assassin. Masa assassin bawa senjata gede kemana-mana? Ya, susah. Ya gitu katanya. Oke, lanjut. Lanjut mengenai Zhuge Liang. Zhuge Zhuge Liang ini kehidupan dalam kerajaan. Kata Kuan Kong, ketika aku melihat Zhuge Liang di dalam kerajaan, dia itu selalu overwork. Kerja keras terus. Bahkan tidak jarang aku sering melihat Zhuge Liang itu tertidur seperti terduduk. Aku pikir dia meditasi. No, itu bukan meditasi, itu ketiduran katanya. Aku tahu kata Kuan Kong begitu kan. Dan sepertinya Zhuge Liang tidak terlalu tertarik dengan perempuan. Katanya begitu. Dia memang overwork. Dan seringkali aku melihatnya, Zhuge Liang itu terlihat seperti orang yang sesak nafas, kata Kuan Kong. Jadi fisiknya memang kurang kuat gitu. Nggak tahu, tapi Kuan Kong cuma bilang sesak nafas dan overwork terus. Sering banget tidur terduduk gitu loh. Ini kalau nggak salah tuh yang pinter bukan sih yang Zhuge Liang Iya, ini? Zhuge Liang Yang itu. taktiknya pinter itu. Yes, ya. ini Zhuge Liang ini. Lalu di balik Zhuge Liang seperti itu, kata Kuan Kong, Chang Fei diam-diam ingin seperti Zhuge Liang, tapi ininya nggak nyampe katanya Kuan Kong. Chang Fei itu karakternya kasar dan dia, coba ada di poin ini nggak? Yaudah aku cerita dulu, just in case nanti harus diceritain nggak apa-apa. Chang Fei itu katanya karakternya kasar dan dia itu sering kalau lagi perang nyerang duluan. Jadi emang bikin repot kata Kuan Kong. Namun dia adalah orang terbaikku katanya.
Oh, ini sorry ya sebentar ya. Ini tuh kalau nggak salah yang ada di garda terdepan nggak sih setiap kali perang? Iya, yang terkenal memang Chang Fei, Liu Bei, dan Quan Gong. Oke. Namun ada beberapa jenderal lain yang nggak begitu umum. Itu ada perannya, antara lain Cao Yun atau Cao Zilong. Itu ada beneran ternyata, kata Quan Gong. Cao Zilong Cao mungkin. Zilong mungkin, Cao Zilong. Oh ya. Ya diperankan oleh Andy Lau di film yang bersama Cao Cao itu. Anyway, balik ke Chang Fei, diam-diam dia seperti mau jadi Zhuge Liang, tapi ininya nggak nyampe, cuma kasar. Herannya tidak pernah kasar terhadap wanita, katanya. Namun kalau sama pria dan anak kecil, kasar Chang Fei itu. Dan tidak jarang prajurit-prajurit itu seperti malas dan takut berada di bawah komandonya. Kadang ada yang sering berpindah pengen di bawah komandoku, katanya Quan Gong. Itu agak bikin repot sih terus terang, katanya. Namun dia saudaraku, dia orang terbaikku, kata Quan Gong. Itu mengenai Chang Fei. Lalu mengenai Lupu sempat di. Nah, mengenai Lupu itu agak nggak jelas sih. Soalnya kalau aku lihat film-film juga, Lupu dan tiga bersaudara itu nggak get along really well. Dari versi film yang aku lihat ya. I don't know, seharusnya Lupu itu di pihak siapa sih? Because they don't get along. Lubu versus tiga. Jadi, tapi Lubu dan Cao Cao pun sepertinya juga bukan friends, sepertinya ya yang Oh, aku ingat. jadi kayak ini kayak sendiri aja rogue gitu. aja gitu, rogue Oke, tuh oke. rogue tulisannya gitu. Lalu Koop yang nanya. Pertanyaannya agak nyeleneh sih, tapi Koop yang nanya, "Dewa, menurutmu Zhuge Liang itu indigo atau bukan?" Nah, untuk menjawab pertanyaan itu Dewa Quan Gong kan harus synchronize dulu dan sinergi dulu sama aku. Gitu, ibaratnya kita gitu kan. Dia pengen tahu dulu definisi indigo itu apa. Tidak lama langsung Quan Gong bilang, "Bukan." Lalu kita tanya dong, "Kenapa Dewa engkau mengatakan Zhuge Liang itu bukan indigo?" Menurutku, Zhuge Liang itu memorinya sangat kuat. Saking kuatnya memori itu, dia dari kecil terbiasa melihat gejala-gejala dan fenomena-fenomena alam. Kalau kodok berkitik-kitik-kitik artinya apa? Kalau pasir selembab ini artinya apa? Kalau burung-burung pada bermigrasi ke selatan artinya apa? Ke timur artinya apa? Lalu kalau misalnya angin berganti arah seperti ini artinya apa? Dan berbagai macam fenomena-fenomena alam seperti itu. Berarti dari kecil dia udah belajar itu ya? Nah, kata Quan Gong, saking kuatnya memori itu, dia mengkompil semua memori itu menjadi sebuah teori-teori dan pola-pola yang cukup konsisten. Tapi ya Kak Wil ya, ini intermezzo sebentar ya. Tapi kalau dipikir-pikir memang Chinese punya metodologi dalam hal melihat supranatural atau kayak ngelihat masa depan dari tanggal lahir, dari jam lahir. Itu memang kita berasanya kan lebih ke arah pattern ya. Pattern dan dari Iya. alam. Wah, itu ribet sih, itu dunia sendiri. Karena aku kan pernah belajar sebentar Feng Shui bersama Hadi Sumoro tuh. Pakai bahasa Mandarin ya katanya? Iya, awal mulanya tuh semuanya dari Pakua sama yang gambar mitosnya turtle yang tiba-tiba muncul di pinggir laut atau sungai, terus ada kayak simbol-simbol gitu loh. Itu ribet sih. Aku sampai sekarang nggak menguasai, jadi aku nggak lanjutin. Oke. Tapi balik lagi ke Zhuge Liang balik ini. lagi. Dewa Quan Gong juga bilang, dan sampai sekarang aku masih tidak yakin bahwa ketika perang bersama Cao Cao, yang ketika jam 4 sore itu kalau nggak salah berganti arah anginnya. Jadi ketika mau perang kapal itu, kapal sama kapal di laut, itu tuh sebenarnya arah angin lagi nggak berpihak pada tiga bersaudara. Arah anginnya tuh lagi dari arah musuh ke arah tiga bersaudara, which is that's not good. Kalau misalnya perang api yang kena angin gitu loh. Tapi kata Zhuge Liang, tidak. Pada nanti jam 4 sore angin akan berganti arah. Ya udah percaya kan. Liu Bei dan kawan-kawan dengan deg-degan gitu kan. Aku rasa Quan Gong juga deg-degan sih. Ini kita against the odd banget nih gitu kan. Against the odd apa ya bahasa Indonesianya? Tolong bantu aku First. Against the odd itu melawan keganjilan. Enggak juga ya. Bantu gua against the odds gitu kan. Perang akhirnya dan jam 4 yes, angin balik arah. Kaget Cao. Angin balik arah, katapult api ya langsung menang semua lah. Karena kan yang nggak beruntung yang kena api dong. Iya, betul. Kena angin api kan. Nah, Quan Gong bilang sampai
sekarang aku tetap percaya ada unsur hoki di situ, kata Kuan Kong. Aku percaya memang ada alam berganti kayak pola-pola seperti itu, tapi aku masih percaya ada unsur lucknya juga, itu unsur hokinya. Entah Kuan Kong gengsi, I don't know ya, tapi Kuan Kong sih bilang aku masih percaya itu ada unsur hoki dan lucknya. Gitu. Nah, ini nggak ada kan di mana-mana kan. Makanya aku bilang very very interesting. Lalu mengenai istri Liu Pei, kok apa yang nanya sesuatu apa mengenai istri Liu Pei? Nah, gimana tuh? Aku bahkan nggak tahu namanya siapa. Belum selesai kok api yang cerita, dewanya langsung bilang, wanita binal itu. Wih, apaan nih? Aku sampai kaget gitu kan. Jadi intinya Kuan Kong cerita Liu Pei itu lebih mendengarkan perempuan-perempuan ya, mungkin istrinya, nggak tahu istrinya berapa ya, daripada Kuan Kong sendiri. Ini mungkin disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ya, baik aku baik Kak Willy itu belum mendalami Kuan Kong yang sampai gimana banget kan ya. Yes, ini murni first information, first hand dari yang dipercaya adalah Dewa Kuan Kong. Oke, Gitu. lanjut Kak Will. Dan lucunya ada vision memory. Kuan Kong ternyata pernah memenggal wanita. Nah, aku nggak tahu ada nggak tuh di cerita. Kuan Kong pernah memenggal wanita. Tapi kan sebenarnya kalau dari penuturan istrinya Ko Apiang ya, katanya Kuan Kong memang betul pernah memenggal wanita dan itu adalah istrinya Liu Pei. Ya, yang aku dengar gitu. Mungkin saling silang informasinya dengan yang ada di artikel. Aku nggak dikasih tahu sih yang mana yang dipenggal. Aku dikasih vision doang. Cewek itu kurang ajar banget lah. Soalnya kenapa kurang ajar? Ini yang aku dengar ya teman-teman. Kurang ajarnya bukan cuma berhubungan dengan selingkuhan ya, berhubungan dengan kerajaan dan membahayakan kerajaan. Iya. Kalau betul. enggak mungkin dipenggal. Oke, lanjut. Jadi habis Liu Pei meninggal, katanya kan Liu Pei meninggal duluan kan? Iya kayaknya. Aku nggak ingat, sorry. Lanjut. Ya kita bisa salah. Karena Ya, ini oke udah lah. beberapa minggu lalu. Lanjut, Jess. Jadi katanya kan Liu Pei meninggal duluan. Ini correct me if I'm wrong. Terus tapi Kuan Kong masih hidup dan di situ istrinya Liu Pei itu ada wing gitu. Dengan pihak musuh. Dengan pihak lain, dengan mungkin cowok dari kerajaan lain gitu yang ujung-ujungnya wah ini kayaknya bisa membahayakan sekaligus ini tidak menghormati. Betul. Ya, mendiang dari Liu Pei. Nah ya udah akhirnya Kuan Kong langsung sabet, kalau nggak salah sabetnya dari leher sini ya, sabet. Dia lari-lari gitu. Jadi si Kamu istrinya lihat Liu visionnya Pei ya? Sempat sebentar bocor tuh. sebentar banget sih. Si istrinya Liu Pei tuh katanya lari-lari di istana. Terus tolong gitu. Saya mau di. Nah terus langsung tuh disabet, ya udah metong deh. Ya itu memorinya. Kehidupan dalam kerajaan. Lalu ada juga alasan Kuan Kong ditanya, "Mengapa engkau mengabdi pada Liu Pei?" Nah, di sini awalnya dia nggak mau jawab, tapi aku cuma dikasih vision. Kayaknya ya ada hubungannya dengan anak kecil. Nah, aku nggak tahu anak kecil ini anaknya Kuan Kong atau seseorang yang dilindungi Kuan Kong, tapi sepertinya ada janji dari Liu Pei. Oke, anak ini aku akan bantu urus. Aku akan penuhi kebutuhannya. Aku akan penuhi semua pendidikannya. Nah, gara-gara itu kayaknya Kuan Kong mungkin utang budi, alright, aku mengabdi. Nah, ada nggak nih kisah ini nih di luar sana? Aku nggak tahu. Itu alasan Kuan Kong mengabdi pada Liu Pei. Kalau Chang Fei nggak tahu. Nggak ada pertanyaannya kemarin soalnya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang udah katam banget sama cerita Kuan Kong boleh banget nih tulis di bawah ya di kolom komentar. Lanjut Kak Will. Poin terakhir di kehidupan kerajaan yang which is salah satu yang terkeren juga. Ternyata ada jenderal kuat lain yang sebenarnya sama kuatnya sama Chang Fei dan Kuan Kong, yaitu Zilong, yang diperankan oleh Andy Lau waktu itu. Oke. Kuan Kong bilang, iya, dia memang jarang di kerajaan. Namun kadang kalau misalnya kami udah konflik, terutama dia nggak bilang siapa sih, Liu Bei atau Chang Fei, pokoknya kalau tiga bersaudara itu konflik dan Zilong lagi ada, itu yang menengahi Zilong. Itu gimana sih ininya? Kayaknya paling Itu tua deh. Apa ini Cao sih? Zilong. Well, kehidupan kerajaan abis. Itu. Nah, selanjutnya kan mau yang pas perang gedenya nih ya. Kehidupan militer. Kehidupan militer. Kehidupan militer. Yang lucu adalah Kuan Kong bilang, sebenarnya
aku itu punya kebiasaan minum arak dan makan daging. Ko Apiang bilang, "Ya itu emang kebiasaan Kuan Kong," katanya. Tapi kata Kuan Kong, "Aku hanya melakukan itu kalau bersama Sang Fei dan lagi mungkin abis selesai perang." Terus aku tanya, "Kenapa?" "Ya karena nggak ada pilihan, muka dia lagi yang aku lihat," katanya. Muka Chang Fei lagi yang dilihat. Makanya dia cerita tadi, Chang Fei itu perangannya kasar gitu loh. Jadi kehidupan militer itu ketika ya Chang Fei adalah orang yang terus-terusan bersama Kuan Kong. Selalu aku nggak tahu kenapa bukan Liu Bei ya, aku nggak ngerti. Tapi dibilangnya Chang Fei minum arak dan daging ditemani oleh Chang Fei. Perangainya kasar. Pernah suatu saat kata Kuan Kong, mungkin di sebuah kedai atau restoran gitu ya zaman itu, Chang Fei itu mabok. Dan aku sudah sering memperingatinya kata Kuan Kong. Lu nggak bisa mabok kayak gini terus-terusan. Lu bahaya. Apa jadinya kalau ada musuh gitu loh. Lu diserang lost control gitu kan. Tapi sayangnya ketika dia mabok, dia makin seperti bisa menahan rasa sakit katanya Kuan Kong gitu. Chang Fei itu. Pernah ada momen di mana dia mabok, lalu dia sepertinya kasar. Kasarnya tuh kayak visionnya ke kasir dan ke anak kecil tuh kasar. Kasirnya mungkin mau diancam, mau digebuk atau diapain gitu loh. Kasir tuh ya kasir gitu. Kuan Kong bilang, "Aku sampai harus menggebuknya 7 kali baru pingsan," katanya. Kayak entah kenapa kayak mati gitu ya indranya apa gimana. 7 kali. Waktu Mungkin orang biasa sekali aja habis. kok bisa gitu ya? Kuan Kong bilang 7 kali baru dia pingsan katanya. Saking kuatnya Chang Fei itu. Tapi dia nggak kasar terhadap wanita. Itu Chang Fei. Dan seperti yang tadi aku cerita, Chang Fei itu sering kayak belum maju dia udah maju serang. Wah, itu merepotkan katanya gitu. Lalu mengenai mata-mata, ini unik. Ternyata kata Kuan Kong, mata-mata atau spy itu tuh ada kodenya. Kodenya kamu tahu nggak di mana? Di mana? Di kudanya. Dan kamu tahu nggak di mana kudanya? Di ekor kudanya. Aku sampai mikir, Itu gimana ya? dari kapur apa dari tato gitu? I don't understand. Aku nggak dikasih vision lebih lanjut. Mungkin entah sulaman kepangan apa sih ekor kudanya beda atau dikasih penanda di ekor kudanya. Pokoknya ada kode yang hanya kami yang tahu katanya. Spy dari pihak kami itu ada di ekor kuda. Aku juga bingung kenapa. Aku lupa nanya sih. Aku pengen nanya kenapa nggak di kepalanya, kenapa nggak di tangan atau nggak di ekor kuda. Aku juga bingung. Nanti next time ditanya. Ya kita tanya. Itu mengenai mata-mata. Nah, yang sering ditanyakan oleh banyak orang, golok. Mana sih yang sering dipakai? Golok besar, golok kecil, pedang atau ini dia lagi nih. Iya. Can you feel it? Tapi ya udah, kalau hanya dia mau ya. Aku sebenarnya fasih dalam segala senjata sih katanya. Setuju sih. Pada dasarnya Kuan Kong itu sebenarnya bisa memakai banyak senjata. Dia cerita waktu itu dan kamu lihat visionnya nggak selalu dia pakai yang panjang kan? Iya. Nah lanjut dulu Kak Wil, nanti aku cerita. Disinilah Dewa Kuan Kong cerita di depan Ko Apiang dan istrinya dan depan aku kamu. The philosophy of golok panjang versus golok pendek. Kuan Kong bilang, golok tebal dan Kuan Kong bilang kecepatan bukan segalanya, namun teknik dan kekuatan. Aku bingung kenapa ya. Jadi sepertinya kayak lu kecepatan boleh nggak usah cepet, yang penting teknik dan kekuatan. I don't know. Nah, goloknya sendiri kan kalau kata orang-orang dan aku nih yang taunya nih gosipnya, goloknya berat banget katanya, yang harus sampai 2 atau 3 orang gotong. Ada benernya tapi ada kurang benernya juga menurut versi Kuan Kong. Aku nanya, kapan kamu pakai golok besar? Dewanya jawab, golok besar itu jarang aku gunakan untuk kalau berperang one on one lawan musuh atau lagi berperang lawan prajurit. Kenapa? Berat. 1, berat. 2, itu bikin gak stabil ketika berkuda katanya. Karena berat kan. Mau dibawa gini atau begini itu bikin gak stabil. 3, pelan. Terus aku tanya, lalu kapan engkau menggunakan golok besar itu? Golok besar hanya digunakan untuk demoralisasi lawan. Dan biasanya aku menggunakan itu along tuh apa bahasa? Bersama para jenderal-jenderal lain dengan golok yang gede-gede juga. Jadi ketika musuh ngelihat jiper duluan.
Intimidasi. Jadi fungsinya tuh bukan mainly untuk berperang, tapi untuk intimidasi dan demoralisasi. Dan untuk latihan juga kan. Ya, Mm-mm. tetapi kata Dewa, aku sendiri kalau harus perang one on one dan maju ke medan, dia lebih seringnya pakai yang golok juga, Mm-mm. tapi yang gagangnya cuma kayak samurai segini, kamu lihat kan? Ya lebih pendek. Nah iya, ini aku Kamu mau cerita. cerita. Jadi pas awal-awal kami itu terhubung dengan Dewa Kuankong, kami awalnya bingung loh, kok kayaknya goloknya agak beda dari yang biasa digambarkan di patung-patung atau kayak di film gitu. Aku ngelihatnya tuh yang lebih pendek gitu goloknya. Tapi bentuknya sama, yang kayak gini nih, gitu di ujung Ya golok goloknya. Cina lah. Iya. Heeh. Dan ternyata memang Kuankong punya beberapa jenis golok dan banyak ya katanya. Betul, iya. Jadi nggak cuma satu. Lanjut Kak Will. Dan dia bilang, kenapa aku tetap harus pakai yang pendek ini supaya ada counterweight. Counterweight itu apa ya bahasa Indonesianya? Pembalancing, pemberat lah. Apa sih counterweight bahasa Indonesianya? Apa ya, tolong bantu gue Anovers. Buat balance beratnya. Iya, atau gimana? buat penyeimbang berat gitu loh. Penyeimbang, oke. Nah, tapi kata Kuankong, yang kecil itu didesain untuk kekuatan badanku dan keseimbangan badanku. Itu yang aku sering pakai buat perang katanya. Wah, kok Apiang langsung nanya, oh dengan itu kamu penggal-penggal orang dong? Langsung Kuankong menjawab dengan, oi, menggal enemy itu susah banget katanya. Gimana caranya kamu menggal kepala yang goyang-goyang terus gitu? Aku tahu pemikiran kamu bahwa mungkin dipenggal-penggal seperti di film gitu kan, yang gori banget. Wah, sejago itu. Tidak. Yang efisien adalah, yang penting dengan massa golok yang berat ini dan besar ini, cukup menghantam batok kepalanya saja, tengkoraknya saja. Begitu tengkorak kepalanya pecah, pasti mati. Tidak perlu capek-capek mengincar lehernya. Aku, Ko Apiang dan istrinya langsung, iya juga ya. Ngapain capek-capek? Iya sih. Harus syat gaya elegan, stylish gitu kan. Itu mah di film kali. Tapi ya, that's why dari tadi kan kau sempat mention bahwa Kuankong itu katanya lebih suka ketemu sama titik terus daripada kecepatan. Apa tuh namanya tuh tadi? Dia bilang teknik dan Iya, kekuatan teknik dan kekuatan. lebih penting daripada kecepatan. Gitu. Maybe that's why. Yep. Lagian aku setuju juga sih kalau misalnya menggal itu kayaknya dibutuhkan, entah ya, mungkin teknik bisa gitu ya, teknik zaman dulu, tapi memang lebih sulit sih. Belum lagi Harusnya kalau ya. musuhnya pakai kepala, armor kepala yang sampai sini. Mm-mm. Ya susah kan? Mm-mm. Kalau aku sama mikirnya, kalau aku jadi Kuankong, daripada gitu gua pakai mesh aja. Mesh tuh masanya si golokin buak. Lu pakai helm kehantem, geger otak pecah juga. Ya itu udah cukup untuk membuat itu mati. Gitu. Kaget aku. Berarti filosofi perangnya ada yang lebih sederhana dari yang kita pikir ya. Nggak ada tuh yang kayak di film-film Mandarin yang sengaja bergaya indah gitu. Itu hanya di film sih, aku rasa sih bergaya indah. Abis itu begitu udahan baru kan dibawa kepalanya misalnya sebagai bentuk nih, bukti nih bahwa si Nah, ini itu lain misalnya cerita. udah meninggal. Ya, tapi Iya. kan sudah meninggal dulu gitu. Dan Ko Apiang nanya juga, apakah golok itu engkau cuci? Karena kan ada kepercayaan itu kan darah musuh harus dicuci. Kalau enggak nanti Kena lagi. yeay, kena lagi. Nyamuk keberapa tuh? 2. Thank you. Lanjut. Jadi apakah golok itu harus dicuci? Karena Ko Apiang percaya bahwa menurut tahyulnya, kalau darah itu tidak dicuci, itu seperti membawa energi-energi yang negatif. Oh. Dengan santai Kuankong jawab, enggak, aku jarang cuci. Biasa bawahanku yang mencucinya. Oh. Nah, di sini aku baru lihat ternyata memang yang bawa harus 2 orang. Oke. Yang berat itu. Bukan yang ini, masih yang pendek itu pun 2 orang. Berarti emang kuat Kuankong itu. Tapi kalau lu udah sekuat itu, no point lu pakai yang panjang juga sekalipun. What's the point? Tapi aku juga ngelihat ya Kak Will, memang bermasal-masal sih Kuankong itu. Iya. Dia nggak yang extreme dry badannya, tapi emang gede tulangnya. Iya, gede. Betul. Gitu. Kenapa? Enggak, aku lagi ada vision aja, vision. Gimana? Golok dan yang lain-lain. Ini Lanjut. tambahan vision. Kayaknya it's a bad idea dan haram hukum ya bagi pemain golok kalau bertarung di atas tanah basah. Itu goloknya hantam tanah. Karena nancep.
dicabut susah, haram katanya. Jangan-jangan kayaknya jarang orang yang main golok nggak, karena begitu musuhnya menghindar lu mesnya udah kan nggak bisa diangkat kan. Iya, iya. Saking beratnya kan mau diangkat lagi susah kan. Itu kalau udah nancap di tangan blok gitu, wah udah PR dong. PR. Tiba-tiba aja visionnya. Oke, mungkin karena berat itu tadi kali ya. Ngincernya nyamping terus harusnya. Nyamping. Dan ini mungkin Quan Kong kill enemy dengan yang kayak gini kali. Kan kena ujungnya aja, PR itu. Iya. Ya. Anyway, lanjut. Jadi itu mengenai golok-goloknya. Dan sekali lagi penggal-penggalan itu tidak efisien dan goloknya jarang dicuci. Oke. Begitu. Yang cuci bawahannya. Yep. Ya, things that aku baru tahu. Oh, oke. Gitu. Terus ada cerita apa lagi nih Kak Will? Yang kemarin tuh yang seru-seru lagi gitu. Nah, yang seru tuh adalah kehidupan dan filosofi personal Quan Kong sebagai dewa. Nah, gimana tuh? Boleh tolong di-share? Setelah ngobrol panjang lebar, aku nanya ke dewa, apakah engkau bisa melihat koap yang di depan kami? Quan Kong menjawab, awannya terlalu tebal katanya. Nah, aku bingung, ini simbolis, filosofis atau bagaimana gitu loh. Kalau aku kan mikir juga kan, agak skeptis dan boleh dong pakai logis, masa iya dewa nggak bisa ngelihat kita human gitu kan? Wait, awannya terlalu tebal tuh maksudnya gimana? Nah, aku nggak ngerti. I think kalau orangnya sendiri nggak sensitif atau memang mungkin belum ada kapabilitas to see interdimensional beings, belum tentu bisa yang interdimensional being juga ngelihat kita loh. Mungkin dewa ya. Kan itu seperti pintu dua arah, Jess. Nggak ada yang namanya komunikasi bersama makhluk astral itu satu arah tuh nggak pernah ada, selalu dua arah biasanya. Iya sih. Nah, aku nggak ngerti kenapa awannya terlalu tebal, tapi dia bilangnya begitu. Oke, penting nggak penting. Lalu di saat ngobrol udah santai, aku ngelihat ada messenger dari yang dunia dewa itu. Dunia atau? dewa, Oke. bentuknya naga putih. Lanjut. Kalau di dunia manusia kan, ya sekarang udah jarang sih orang pakai merpati ya, burung merpati. Tapi kan burung merpati dulu adalah pos, paham kan kamu kan? Paham. Nah itu kan messengernya. Nah ini ternyata messengernya naga. Terus Nyampain apa tuh? iya aku tanya sama dewa, maaf nggak bermaksud kepo, nyampein apa? Ternyata katanya di selatan lagi ada dewa yang bertikai. Lah aku bilang, emang di dunia dewa masih bisa bertikai? Oh iya kata dewa Quan Kong. Terutama yang di selatan itu, aku nggak ngerti selatan tuh maksudnya apa ya. Itu mereka berantem all the time katanya. Dewa sama dewa maksudnya atau Iya. dewa lawan makhluk I don't jahat? know. Oke. Kayaknya sih dewa sama dewa ya. Oke. Si messenger itu mungkin nyampein dan dewa Quan Kong harus berbuat sesuatu mengenai itu. Dan gara-gara itu dewa Quan Kong kulik memori aku. Dan ternyata istilah Depal atau dewa palsu mengendarai naga hitam itu tuh ada di dunia dewa. Itu musuhnya para dewa. Oke. I don't know perperangannya gimana, not our business juga for now. Berarti ada istilahnya tuh kayak ada pasukan putih versus pasukan hitam kayak gitu. Iya, I don't know Beda ya? apakah aku halu, tapi kamu ngelihat kok naganya kok. Dan memang ada yang bentuknya dewa agak nggak serem, bentuknya dewa naganya hitam tapi kok negatif ya, kita pernah lihat kok. Ya itu mungkin dewa menurut episode yang kamu masuk mimpi dewinya, sebenarnya tidak ada dewa palsu, adanya cuma dewa yang tidak mau mengikuti arahan cahaya itu sebenarnya. Semuanya dewa, cuma yang satu ngikut arahan Kayak keblinger cahaya, gitu ya nggak sih? keblinger gitu. Keblinger. Ya kayak fallen angels atau ya iblis gitu. Atau nggak usah jauh-jauh lah gitu. Maksudnya kan ada juga indigo yang misalnya berada di jalan yang seharusnya, ada juga yang lebih memilih untuk malah negatif kayak gitu kan, berada di jalan negatif. Iya. Lanjut? Ya lanjut. Kok apa yang nanya, Dewa apakah engkau tahu? Aku kan asalnya dari Medan. Di Medan itu banyak sekali patungnya engkau dan banyak sekali orang berdoa kepada engkau. Dewa Quan Kong bilang, iya, meminta-minta rata-rata. Sebenarnya nggak salah sih ya. Namanya juga aku waktu doanya masih pakai cara lama kan, aku juga minta-minta juga kan. Iya. Ya Tuhan begini, kita pun juga doa minta Iya, perlindungan. Nggak ada yang salah dengan itu. Namun yang dilanjutkan oleh Quan Kong adalah minta mengobati anaknya, dan surprisingly minta mengusir setan tuh banyak katanya.
Itu iya sih sebenarnya. kata Dewa Kuan Kong. Aku pernah dengar cerita sih mengenai hal itu. Jadi kalau misalnya iya Dewa Kuan Kong itu kan kuat kan, dewa perang gitu. Jadi kalau misalnya diganggu setan gitu, ini aja doa ke Dewa Kuan Kong gitu. Swear aku pernah dengar itu. Tapi dari siapa aku lupa deh. Uniknya Kuan Kong bilang bahwa, bukan bilang sih, aku menemukan bahwa Kuan Kong itu membantu ngusir makhluk negatifnya rata-rata sampai jin. Dan dia bilang, ya memang aku membantu membereskan yang sampai level itu. Nah, sekali lagi tidak ada maksud sombong, Hanover semuanya. Kan kami nggak bilang kami yang benar. Dari mana aku tahu Kuan Kong nggak mengurusi iblis? Ingat gak yang kasus klien kita Ingat. kenalan sama Kuan Kong pertama kali? Iya. Lalu Kuan Kong udah slow sama aku, udah tahu aku dari Erlang, gosipnya udah nyebar ya kan. Lalu aku diberikan seperti sebuah senjata, bentuknya golok. Aku yakin itu bukan golok utama dia sih. Aku seneng kan, wah, dan kamu ngeliat kan? Iya. Dan hitam warnanya. Betul, hitam. Aku pikir silver kayak atau gold, ternyata hitam. Aku seneng tuh. Aku di restoran kayak orang goblok kayak yang ngayun-ngayunin gitu kan. Anyway, di hari yang sama, malamnya kan ada klien lagi. Ada iblis. Aku pakai senjata itu, remember? Langsung penyok. Bukan langsung penyok, begitu aku, brengsek kamu iblis. Waktunya senjata baru kan. Coba, buah gitu. Kehantam si iblisnya, buar gitu Kak. Tapi bukan mati, kayak kayak mental kayak bola bowling gitu loh. Tahu-tahu, krak. Aku sampai, kayak kok cracking, retak gitu loh. Terus kayak, enggak, aku nggak salah lihat, retak senjatanya. Bukan penyok lagi ya. Bukan penyok. Nah di sini ya namanya juga anomali ya. Aku nggak bisa nahan sih ngomongnya. Aku langsung aja ngomong. Aku ngerasa tersinggung nih. Aku ngerasa tersinggung kayak, kok gue dikasih senjata yang jelek sih? Apa aku halu ya? Oke, katakanlah aku halu. Tapi berkali-kali aku ngeliat senjatanya retak. Kamu ngeliat ada cracknya juga nggak? Aku ngeliatnya tuh kayak nggak sesempurna pada sebelum dipakai gitu. Iya, aku ngeliat tuh kayak nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Nah, aku muncul rasa, kok Dewa ngasih gue senjata kayak begini sih? Ada apa sih? Nah, barulah yang bersama Koapiang itu dan yang lain-lain aku konfront. Dewa, kenapa engkau memberikan senjata itu? Maksudnya apa gitu kan? Ternyata Dewa Kuan Kong langsung, ini aku agak ngebut deh gila soalnya ternyata cuma aku pikir singkat kan, ternyata realnya lumayan ini bersama Kuan Kong, seru juga. Dewa Kuan Kong bilang bahwa, nggak apa-apa, aku tidak berurusan dengan iblis dan I have my personal reasons. Nah, aku salah dengan berbuat, aku dedes terus kan. Kenapa? Marah Dewa Kuan Kongnya. Pas di restoran bareng Koapiang, marah langsung ditutup communication-nya. Aku ngerasa, wah anjir, gue salah Willy, goblok lu Willy, tolol bego Willy, nggak tahu etika tahu nggak Willy. Aku kayak maki-maki kepalaku sendiri. Terus aku doa lagi, aku mohon maaf Dewa, aku mohon maaf banget, aku mohon maaf. Aku bilang aku lancang. Nah terus aku ke WC ambil mohon maaf. Terus tiba-tiba aku project lagi kan, dibuka lagi. Nah ini mungkin akan kedengeran aneh bagi Anovers, tapi aku dengar suaranya berlutut, kata dia. Aku sempet lu manipulasi bukan nih? Tapi ya udahlah, aku terus berlutut aja. Berlutut Di WC aku berlutut. Tapi didoain nggak kan? Bisa kita doain lagi. Didoain, aku berlutut, ya sudah bangun katanya. Tapi aku tetap tidak mau ya memberikan alasanku. Tolong hormati aku katanya. Ya udah, aku nggak akan nanya lagi dan aku bertekad dalam hati tidak akan pernah nanya lagi forever ke Dewa Kuan Kong kenapa dia nggak berurusan dengan iblis. Jadi yang mau aku sampaikan adalah, nggak apa-apa teman-teman tetap berdoa untuk mohon perlindungan pada Dewa Kuan Kong, ada patungnya. Tapi kan kata Kowil tadi dia nggak berurusan sama iblis. Aku rasa sih nggak ada salahnya sih kalau tetap berdoa dengan Dewa Kuan Kong, karena kubukanan nggak tinggal diam, pasti melalui yang perantara lain. Iya betul. Jadi jangan khawatir gitu. Udah, yang itu yang bisa aku kasih tahu mengenai periblisan dan tadi. Lanjut ya. Oke. Lalu sampailah pada Koapiang akhirnya dan bersama istri mulai keluar latar belakang Medan ya. Dia bilang, kami boleh nggak mohon blessings katanya kepada Dewa Kuan Kong. Aku jiper banget. Who am I, Jess? Who are we? Kamu siapa? Aku siapa? Aku pengen bilang, bisa nggak Koapiang mohon langsung depan patungnya doang? Ya tapi kan
komunikasi perantaranya sekarang sama udah aku nggak boleh nggak pede, aku tetap pede ya udah. Akhirnya Dewa Kwangkong bilang apa yang ingin kalian inginkan. Untungnya Ko Apyang dan istri nggak bilang macam-macam. Kami hanya ingin blessing supaya kami tetap damai dan kami bisa tetap bekerja dengan semaksimal mungkin. Oh bagus, nggak aneh-aneh. Ya our family gitu kan. Tapi tiba-tiba Dewa Kwangkong mengatakan seperti ini. Aku sebenarnya tidak bisa memberikan kekayaan seperti yang diminta-minta oleh orang-orang itu. Tidak bisa katanya. Aku bisa mengoper lagi doa-doa manusia ke yang lebih atas lagi. Dan sepertinya sosok bodhisattva yang gede banget itu sepertinya memang yang lebih atas lagi dari alam dewa deh. Dan Dewa Kwangkong bilang, itu sepertinya batas atas alam dewa. Tidak ada dewa yang waras mau menembus dan melampaui batas itu kalau tidak ingin langit menghukumnya. Nah ini udah mulai pakai istilah-istilah Cina kuno, langit katanya. Jadi sekali lagi tidak ada dewa yang waras berusaha melanggar batas itu. Jika tidak langit akan menghukum mereka. Oke, baru tahu aku itu. Nah lalu itu omongan udah lama kan, udah berlangsung sejam. Terus deep talk gitu loh. Istilahnya Ko Apyang bilang ke kita bahwa wah enak banget ya bisa deep talk bareng Dewa Kwangkong dan kalian gitu kan. Nah deep talk Dewa Kwangkong gak tersinkronisasi lagi sama aku kan. Oh soalnya zaman dulu kan gak ada Gak ada istilah itu. deep talk. Iya. Mana ada deep talk zaman dulu itu kan. Tiba-tiba Dewa Kwangkong langsung menyaut. Oh itu yang kalian namakan deep talk. Zaman dulu zamanku ini sangat tidak bisa katanya. Kenapa tidak bisa aku tanya. Karena zamanku itu kalau kamu cerita sedikit saja dan itu sifatnya bisa seperti aib, itu bisa dengan cepat menyebar. Dan menyebarnya kadang bisa ke raja atau minimal pejabat-pejabat yang dekat dengan raja. Dan gara-gara itu kami bisa sering dipanggil. Tapi itu make sense loh. Ibaratnya lebih parah cepu zaman dulu ya. Dibanding cepu zaman sekarang. Itu make sense loh. Kenapa? Soalnya gini loh Kak Will, kalau zaman sekarang kan karena ada teknologi, orang pasti lebih kayak oh ya udah mana buktinya, lebih ke mikir kayak gitu kan. Oh ya udah misalnya nih dia aibnya kayak gini, oh ya udahlah gitu. Tapi kan ini kan gosip doang ya, belum tentu itu benar gitu. Orang zaman sekarang lebih demandingnya tuh bukti. Iya. Nah kalau zaman dulu buktinya dari mana? Ya hanya bisa dari mulut ke mulut. Betul. Karena kan nggak ada kamera yang bisa ngerekam. Paling cuma tulisan doang. Semakin banyak orang yang melapor mungkin semakin valid. Iya. Padahal sumbernya begitu. dari mana susah gitu loh. Zaman dulu juga bikin kayak sabotase gampang banget. Iya cuma Iya. Sabotase berita, sabotase gampang banget. Lanjut Kak Will. Thank you Jesslyn. Nah tapi ada yang lebih relevan zaman itu instead of deep talk, yaitu deep talk. Tadi ngomongnya deep talk. Tapi ada yang lebih relevan zaman itu instead of deep talk. Apa? Yaitu kata dewanya, tapi karena kami tidak bisa dengan gampang saling cerita deep talk seperti itu, sebagai gantinya kalau ada yang membutuhkan satu sama lain, kami selalu menolong. Di situ alasan kenapa ada sering ungkapan terdengar, kok persaudaraan Chinese Brotherhood itu kuat sekali ya. Ini warisannya. Dari sini antara lain aku rasa. Tolong menolong. Kami gak saling bacot, saling cerita. Tapi kalau ada saudara kita bermasalah, kami tolong. Mungkin itu sebagai gantinya beda banget zaman sekarang. Lebih banyak bacot. Dia kenapa? Itu kenapa lu? Iya lu denger gak kabarnya itu? Bacot doang, nolong belum tentu. Enggak, zaman sekarang ini nih HP WhatsApp gitu. Ada kecelakaan bukannya ditolong dulu, langsung pada keluarin HP, di videoin. Nah, bagi kalian yang aku percaya Anovers gak begitu ya, tapi bagi kalian yang udah ada kecelakaan, ngevideoin untuk konsumsi pribadi dan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk ngelapor ke pihak berwajib. Satu kata, bangsat lo. Itu jahat sih. Bangsat lo, tau gak itu? Kalian jahat kayak gitu. Anyway, aku yakin juga pasti Dewa Kwangkong gak akan setuju sih dengan perilaku bangsat seperti itu. Iya. Balik lagi, jadi sebagai gantinya itu tolong menolong. Itu brotherhoodnya makanya kuat sekali kan. Mungkin antara lain itu hasilnya. Nah lalu sampai tiba pada kita waktu itu kan makannya dimsum kan, ya dimsum.
Kok Apiang tuh begitu sayang sama istrinya, begitu care, dan apa ya, ditanya, "Udah belum? Kamu udah kenyang belum makannya?" Very sweet sih, so Mhm. sweet lah. Mhm. Dewa Kwan Kong menyaksikan itu semua. Lalu Dewa Kwan Kong juga nimbrung, begitu dong terhadap perempuan. Aku bingung, kenapa Dewa? Engkau ingin berkata sesuatu, lalu dijelaskanlah lagi kehidupan zaman Kwan Kong. Jadi, Kwan Kong bilang, andai kata lebih banyak pria sepertimu zaman dulu, mungkin lebih banyak perempuan yang tidak menderita. Dan kata-kata Kwan Kong presisi loh, bukan lebih banyak perempuan yang bahagia, tapi lebih banyak perempuan yang tidak menderita. Meaningnya beda loh, Beda, beda. walaupun technically sama, Heeh. ya. Makanya Kwan Kong mulai dalam nih di bagian ini. Coba Kawil bisa jelasin Terus nggak? aku Kira-kira bilang, bedanya tuh kenapa apa? begitu? Heeh. Karena pada zaman dahulu, kata Dewa Kwan Kong, sebagian besar wanita itu hanya kerjanya di rumah, ditinggal oleh suaminya yang mungkin kerja mengabdi pada negara. Ataupun kerjaan lain yang tipikal sekali wanita tuh ditinggal di rumah. Perilaku seperti kamu begini terhadap wanita itu sebuah yang luxury Iya ya. zaman itu. Iya ya, Ko Apian kan take care istrinya banget Take ya. care banget gitu. Makanya kata Dewa Kwan Kong, begitu seharusnya kamu terhadap istrimu, katanya. Ditambah pula waktu Kwan Kong kecil, dia pun juga orang yang gak broken home dan tahu etika. Emang udah mendukung banget gitu loh. Probably kita kalau nanya ini sama Chang Fei beda kali jawabannya. Oh, tapi aku mau tanya dong Kawil. Ya. Waktu itu sempat gak Kawil tuh tanya Kwan Kong apakah berkeluarga, apakah punya keturunan misalnya? Nggak sempet. Oh, belum Sorry. sempat ya. Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Lalu tadi kan aku sempat bahas mengenai ngangkat persaudaraan di altar itu kan. Nah, Ko Apiang nanya sesuatu yang dalam banget, deep banget. Gimana? Yang membuat deep itu jawabannya Kwan Kong. Ko Apiang nanya, Dewa, aku ingin bertanya, mana yang penting? Persaudaraan atau persahabatan? Jawaban dari Dewa Kwan Kong mind blowing dan beyond my expectations. Dewa menjawab, yang paling penting adalah dirimu sendiri, anak muda, katanya. Karena diri sendiri adalah kejujuran itu sendiri. Jika kamu jujur terhadap dirimu, kamu akan mengetahui mana yang lebih penting. Apakah itu persahabatan atau persaudaraan? Persaudaraan tidak selamanya membawa keberuntungan, dan persahabatan tidak sepenuhnya tulus. Kata Dewa, pemahaman itu warisan dari orang tuaku. Orang tuaku mengajarkan hati-hati memilih saudara dan teman. Mereka seperti singa yang sepertinya tidak lapar. Namun jika kamu membawa daging, kamu akan dicaploknya sekalian. Dalam Wah banget gila, sih. aku Ko Apiang dan Dalam istri banget. sampai itu bener-bener filosofis Chinese banget. Chinese kuno banget. Ya gak tahu sekarang masih gak. Gimana menurut kamu? Ya ini dalam itu banget deep sih. banget sih. Dan iya dari kata-katanya entah kenapa kayak beda gitu dari pemikiran zaman sekarang ya. Mungkin bukan pemikiran, lebih ke arah bahasa zaman sekarang tuh kayak beda gitu, nggak kayak gitu sih. Betul. Aku clear banget dengarnya, persaudaraan tidak selamanya membawa keberuntungan dan persahabatan tidak sepenuhnya tulus. Seakan-akan hampir seperti puisi gitu loh. Itu deep banget sih. Terus belum selesai dari itu, Ko Apiang nanya hal lain dan sama jawabannya, sama berkesannya. Dewa, ada nggak pertarungan yang paling berkesan bagimu? Dan sama mind blowingnya. Dewa menjawab, ketika aku hidup dulu, pertarungan yang paling berkesan adalah pertarungan yang menang sebelum perang dilakukan. Wow. Bagaimana maksudnya Dewa? Jadi Dewa cerita, di Kwan Kong cerita, ada suatu momen ketika kami hendak berperang. Musuh tahu mereka kalah jumlah. Kami tidak jadi perang, musuh merasa terintimidasi, dan musuh menyerah. Itu adalah perang yang sangat berkesan. Tidak perlu memakan korban jiwa. Karena pada dasarnya aku sendiri tidak suka perang, kata Dewa Kwan Kong. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai abdi negara, katanya. Dan aku juga sering melihat tatapan-tatapan jenderal-jenderal musuh yang di tatapan matanya itu tersirat api yang membara untuk mengalahkan musuh, bernafsu sekali. Aku tidak habis pikir mengapa itu yang ada di tatapan mata mereka, katanya. Berarti ketika mereka akhirnya menyerah sebelum berperang, iya sih itu kayak suatu kelegaan gitu ya. Kelegaan tersendiri lah mungkin untuk
Yes, karena itu Iya. berkesan buat Kwan Kong. Tidak ada Mm-mm. pertumpahan darah, tidak harus terjadi pertumpahan darah, namun perang dimenangkan. Mm. Aku nggak nyangka loh dia jawab itu. Aku pikir pertarungan A, B yang mungkin gimana gitu. Mm-mm. Enggak. Nggak heran sih dia jadi dewa sih, Jess. Mm-mm. Terus belum selesai, Berhati masih kalah. besar. Terus belum selesai, masih nggak kalah deepnya. Istrinya Ko Apiang cerita apa gitu, lalu Ko Apiangnya bilang, ya gimana ya, yang dewa Kwan Kong tidak takut orang gitu loh, makanya dia bisa bilang perperangan yang paling berkesan itu langsung dipotong sama Dewa Kwan Kong. Salah anak muda, bukan tidak takut orang, namun menghormati orang. Ada bedanya antara tidak takut orang versus menghormati orang. Kalau aku hanya tidak takut orang, itu jatuhnya adalah tidak menghormati orang. Dan kalau tidak menghormati orang atau tidak menghormati lawan, aku meremehkan lawan. Dan kalau aku meremehkan lawan, itu membuatku lengah. Aku cuma bisa diam nyampein itu. Itu benar banget lagi. Terus lanjut. Dan Kak. balik lagi Kwan Kong bilang, ibuku mengajarkan tidak boleh meremehkan lawan sekecil apapun tubuh mereka. I think ada peran besar banget ibunya Kwan Kong kepada Kwan Kong deh. That's why you mentioned before, memang Kwan Kong bukan lahir dari keluarga broken Betul, home. tapi nggak tahu ada nggak di cerita yang udah beredar di luar sana. Apakah mungkin cerita yang ada di luar sana Kwan Kong dari broken home? I don't know kan. Mm-mm. Tapi kalau dari penuturannya Dewa, itu yang aku dengar. Gitu. Ada Wih, lagi? Ada. Ini juga sama deepnya. Ko Apiang nanya, apa perasaan engkau menjadi dewa sekarang? Lalu Kwan Kong menjawab, sebenarnya aku tidak boleh mengatakan ini. Namun ada rasa juga rindu sebagai rindu menjadi manusia. Gitu. Kenapa aku tanya? Karena ketika menjadi manusia dulu, ada sebuah rasa bagaimana langit dan fajar menyingsingmu esok hari. Kamu tidak akan tahu bagaimana langit dan fajar menyingsingmu esok hari. Aku aja bingung loh kok bisa ngomong gitu aku. Nggak pernah aku pakai kata fajar menyingsing tuh apa itu, Jess. Tapi aku dengernya Kwan Kong berkata ketika menjadi manusia ada sebuah rasa misteri keindahan bagaimana langit dan fajar akan menyingsingmu esok hari. Dan itu sebuah misteri keindahan, kata Dewa Kwan Kong. Ketika matahari terbit. Dan you never know what awaits you gitu loh. Ini iblis tadi ganggu-ganggu terus ya, rese juga nih. Udah biarin aja deh. Gitu. Tapi Dalamnya nonton gitu sih. Hah? Ya iblisnya nonton juga sih. Bodoh amat lah. Ya salah sendiri lu ganggu gitu loh. Itu yang mengenai personal filosofi dan kehidupan personal Kwan Kong dari sebagai dewa. Sekian. Yang terakhir, ini cukup singkat. Kita udah hampir sampai akhirnya, yaitu mengenai supernatural. Ternyata Dewa Kwan Kong cerita, banyak loh arwah-arwah yang mengolok-oloknya. Dan Dewa Kwan Kong bilang, ketika aku balik dan aku diskusi dengan dewa lain, aku baru tahu, oh ternyata arwah-arwah itu beda zaman. Mereka tidak mengenalku katanya dan mereka mengolok-olokku. Siapa yang berani ngolok-ngolok Dewa Kwan Kong? Aku rasa itu kejadiannya pas mungkin bukan di China. I don't think arwah-arwah Cina nggak ngerti ngelihat siap dewa, tahu lah itu siapa lah. Iya. Ya mungkin lah ya kayak kita tiba-tiba misalnya nih, mohon maaf tanpa bermaksud apa, kita ngelihat arwah petinggi Indonesia zaman dulu langsung tahu siap gitu dong. Tapi arwah sekarang nggak tahu dong. Arwah Cina juga nggak tahu arwah petinggi negara kita siapa kan. Nah tapi kayaknya kejadiannya pas di Indonesia. Kan patungnya Kwan Kong banyak. Mungkin saat itu dia lagi turun sedikit dia. Tapi kau tahu dari mana nih? Maksudnya ini dia tuh yang ngomong. pasti. Dewa Kwan Kong yang ngomong. Di Indonesia? Dia nggak ngomong daerahnya mana, tapi dia bilang banyak arwah yang mengolok-olokku tuh banyak. Feeling aku doang, nggak di Cina sih. Iya, perhaps di negara kan Dewa lain Kwan ya. Kong tersebar di seluruh dunia. Iya. Iya kan? Gitu. Itu. Lalu, oke ini sekarang ada hubungannya dengan aku. Sinkronisasi energi memori aku dan dewa kan udah 100% tuh ibaratnya. Ya aku nggak baca memori dewa ya, tapi aku beberapa ngelihat pertarungan dia. Sinkronisasi energi lah ya. Ya sinkronisasi. Dia bisa ngelihat memori energi aku. Terus tiba-tiba dewa bertanya satu pertanyaan ke aku, ke Willy, yang aku sendiri, kamu bertanya padaku dewa atau Ko Apiang? Padamu katanya, Willy. Pertanyaannya gini, Willy, emangnya manusia ditakdirkan untuk berurusan dengan hal-hal begini ya?
hal-hal begini tuh hal-hal supranatural, setan, Oh, arbis, oke. iblis, jin gitu kan. Oke. Aku bilang kayak Maksudnya pekerjaan kita, kita. what we Oke. do, Oke. nggak yakin dewa, nggak yakin. Langsung dewanya bilang, kurangi katanya. Hah? Itu tidak bagus untuk kesehatanmu. Dan aku rasa manusia tidak ditakdirkan untuk berurusan dengan hal begini. Ya, aku diem aja. Tapi kan belakangan kita kurangin hari untuk klien juga. Ya, aku diem aja. Aku nggak mau bantah. Aku nggak mau bilang ke Iya. depan beliau bahwa ya ini pekerjaan kami gitu. Ya aku nurut aja. Tapi memang capek banget sih teman-teman. Kalau boleh jujur ya. Maksudnya kami seneng gitu kalau misalnya nanganin klien. Tapi jujur memang makan hampir misalnya nih. Tadinya tuh 100% gitu. Pulang dari nanganin klien itu tuh sisa 20%. Yes. Paling banyak 30%. Ini kalau analogi baterai. Yes. Lanjut. It's Kawil. not a joke sih our job ini. Makanya Kwan Kong bilang kurangi ya. Itu tidak bagus untuk kesehatanmu. Aku iya aja. Iya sih, aja. memang abis itu mesti banyak istirahat. Terus. Ini kenapa kamu jadi malah ngikutin dewanya lah orang this Tapi is what we do. itu ada benernya. Soalnya kayak Iya. aku tuh kayak punya. Yaudah nggak usah deh. Udah spill aja spill. Oke. Soalnya aku tuh kayak punya feeling kayak kok belakangan ngerasa kayak kurang enak badan kayak gitu. Makanya Keris bilang kita butuh istirahat, liburan. Makanya itu juga kepada Anovers, kami kan sering bilang bukannya kami nggak mau satu hari itu 5 orang, nggak kuat kami juga, nggak kuat. Ya this is what we do dengan segala plus minusnya. Inilah hidup kami gitu. Dan yang terakhir ini ya penting nggak penting tapi ya sudah masuk terakhir. Koap yang nanya, ada nggak sih sejenis town hall atau apa ya bahasa Town Indonesianya? hall tuh gimana tuh maksudnya? Town hall tuh seperti ruang rapat Khusus dewa gitu. rahasia ya, khusus dewa di mana mungkin ada satu waktu seluruh dewa langit berkumpul dan rapat katanya. Koap yang nanyanya gitu. Ini kayaknya I remember jawabannya ada deh. Betul. Iya. Tapi di balik jawaban ada itu ada hal lain. Dewa Kwan Kong bilang, ada. Namun biasanya ketika kami berkumpul dengan jumlah besar para dewa, disitulah energi kami paling tidak terdeteksi oleh manusia. Kayaknya emang sistemnya deh. Kalau kami berkumpul, kalian tidak akan mengetahuinya katanya. Maybe the system. Tapi sama gak sih kayak malaikat atau... Exactly. Iya. Kita jarang ngelihat Jarang sih tahu. kubu kanan yang berkumpul intens, terus kita bocor. Oh, mereka lagi mikir Iya. kapan gempa bumi berikutnya. Wah gila, aku sih udah jadi dewa kali kalau aku kayak begitu. Tapi kalau aku sih malah takut sih kalau Takut sih. kalau kayak gitu beneran. Takutnya ini, takutnya tuh aku tuh mikirnya gini, anjir apa gue halu ya kayak gitu. Iya. Sebenarnya Anovers, gue harus jujur ada beberapa pertanyaan lain yang dari Koapyang, dari gue, dari Jesslyn juga yang ditanyakan. Tapi mohon maaf belum bisa kami sampaikan di sini. Karena dari kubu kanan juga bilang no, itu nggak layak dan belum waktunya untuk disampaikan. Jadi kami mohon maaf. Gitu. Maybe one day ketika udah kerasa timingnya kami akan spill. Karena gue nggak mau kesambar petir lagi, gitu nggak enak. Tapi nggak, dari tadi aman kok, nggak ada Aman. petir-petiran. Aman. Sudah selesai pembawa acara, Oh, silahkan. Sebelumnya thank you banget ya teman-teman Anover semuanya udah sempetin waktu buat nonton episode spesial kami kali ini. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau misalnya aku tuh bawain acaranya kurang bagus gitu teman-teman, karena memang aku jobnya bukan sebagai host atau pembawa acara. Tapi ya aku berusaha gitu, maksudnya kalau ya semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi bawainnya. Bantuin komen di bawah ini supaya semangat Kak Jess, semangat supaya dia makin pede. Oke. Ya, tapi jujur ya, karena mungkin cintanya Anovers juga kali ya. Ini aku bukan sugar coating, tapi aku suka ngebaca teman-teman gitu, komennya teman-teman semua. Thank you banget gitu udah Thank you. udah support kami terus. Enggak, ini nggak sugar coating karena Bow juga berkata hal yang sama di live kemarin Iya betul. bahwa kita tuh sebenarnya niche market. Siapa yang mau nonton kita tuh sedikit sekali. The only reason Anomali dan Detektif Astral bisa bertahan hingga detik ini itu karena support Anovers dan The Clients. Karena cinta Anovers dan The Clients. Betul, karena cinta kalian. Betul. Thank Itu you bukan banget. sugar coating. Thank you banget. Silakan Jess, ditutup. Kedepannya nih Kak Will, boleh nggak sih kayak kasih sneak peek ke Anovers? Ada hal baru apa lagi yang exciting dan
Mungkin teman-teman Anovers nih bisa kayak dikasih tahu gitu. So far belum kepikir sih, karena ada episode pencerahan Sri Krishna, tapi kan udah duluan. Sebenarnya kejadiannya bersama Dewa Kwan Kong dulu, abis itu baru pencerahan Sri Krishna. Tapi yang udah on air pencerahan Sri Krishna dulu. Jadi ditunggu aja lah Anovers semuanya. Ditunggu perjalanan kami selanjutnya. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Thank you untuk teman-teman Anovers semuanya yang sudah mendukung kita sampai hari ini. Dan see you guys on another video. Bye-bye. 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 Terus apa lagi ya? Itu boleh masuk blooper tuh yang tadi tuh. Yaudah, nggak apa-apa. Bunuh ini di sini. Yeay. Memang Jesslyn adalah mosquito killer yang natural talent. Bill, kameranya ke saya dong. Lah kamu mah itu. Satu.